yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita pada subuh kali ini masih dapat menjalankan ibadah salat subuh berjamaah di masjid. Semoga Allah SWT mencatat apa yang kita lakukan pada subuh kali ini sebagai amal soleh yang nantinya akan menambah timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya jemaah sekalian, di sini ada infak dari jemaah sebesar Rp400.000 dari hamba Allah untuk almarhum Sutimin. Mari kita doakan jemaah sekalian, semoga apa yang diniatkan oleh yang menginfakkan ini, khususnya untuk almarhum Sutimin, semoga almarhum dilapangkan kuburnya, diampuni segala kesalahannya, dan dijadikan oleh Allah termasuk penghuni surga. Ala hadiniyah al-Fatihah. Iya kana abudu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, mari juga kita doakan untuk almarhum yang lain ya, saudara kita, orang tua kita yang sudah wafat, semoga Allah angkat jadikan mereka termasuk penghuni surga. Yang sedang sakit, terutama ibu saya yang belum sembuh, kami mohon didoakan agar beliau segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Dan bagi kita yang sedang mengalami kesulitan hidup, semoga Allah berikan jalan keluar. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, jemaah sekalian rahmati Allah, sedikit saja pada subuh kali ini saya ingin bercerita, mungkin ini ulangan ya, pernah saya bawakan beberapa tahun yang lalu. Ada tukang gorengan singkong. Ada tukang gorengan singkong, tiap hari mangkal di sebuah jalan gitu. Tiba-tiba ketika dia sedang jualan singkong, ada anak kecil. Ya, anak kecil mungkin usia 7 tahun, 8 tahun gitu, pakaiannya kumel, kotor lah ya, lapar ya. Ternyata dia itu anak yatim ya, yang baru ditinggal oleh ayahnya. Karena lapar, akhirnya dia mau minta malu, dia berdiri di samping gerobak tukang singkong itu, sambil gigit jari ngeliatin si tukang singkong itu ya, lagi goreng singkong. Dilihat oleh tukang singkong, kesian juga ya, ditawarin, adik mau? Sambil senyum ngangguk dia, mau. Akhirnya jemaah sekalian, si tukang singkong itu memotong bagian buntut singkong. Jadi kalau tukang singkong itu kan ada buntut-buntutnya yang tidak dijual ya. Kalau karena kekecilan, jadi dipotong-potong gitu, biasanya dibuang ya. Karena ada anak kecil itu, akhirnya buntut-buntut singkong itu, sisa-sisanya itu digoreng sama si tukang singkong itu, kemudian dikasih ke anaknya. Wah, seneng anaknya ya, dikasih singkong gratis. Besoknya anak kecil itu datang lagi, dan tanpa diminta tukang singkong ngasih lagi ya. Dan begitu setiap hari ya. Sampai pada satu hari jemaah sekalian, si anak kecil itu tidak datang lagi ke tukang singkong itu. Dicari-cariin sama si tukang singkong, mana nih si anak itu, nggak pernah datang lagi. Mungkin sekitar seminggu lah ya, 6 hari, 7 hari gitu mintanya. Kok nggak pernah datang lagi ini? Namanya aja belum tahu ya. Dan begitulah jemaah sekalian, bertahun-tahun kemudian, kira-kira 20 tahun kemudian, tiba-tiba ini si tukang singkongnya masih jualan singkong ya, udah tua gitu. Tiba-tiba datang sebuah mobil mewah parkir di depan gerobak tukang singkong itu. Keluarlah seorang pemuda yang gagah tampan, parlente itu, orang kaya, kemudian menghampiri si tukang singkong itu. Nah, jadi setelah
sekitar 20 tahun ya, kemudian anak kecil itu muncul mobil mewah parkir di depan gerobak singkongnya. Keluarlah seorang pemuda yang tampan, kaya, kemudian menghampiri si tukang singkong. Si tukang singkong bilang, "Om, Mas, singkong." Biasalah tukang singkong kan gitu ya, nawarin ke pelanggannya. "Mas, singkong Mas." "Boleh Pak, tapi saya pesan butut singkong." "Saya pesan butut singkong." Kata si tukang singkongnya, "Oh, saya nggak jualan butut singkong. Saya tidak jualan butut singkong." Kemudian pemuda itu berdiri di sebelah kanan gerobaknya sambil gigit jari. "Ah, masa Bapak nggak pernah goreng butut singkong?" Dilihat oleh pedagangnya, ingat dia bahwa si pemuda itu adalah anak kecil yang 20 tahun yang lalu dia pernah kasih singkong. "Kemana aja kamu? Kamu sih itu yang dulu masih kecil." "Iya Pak, Bapak dulu 20 tahun yang lalu, ya mungkin Bapak sudah nggak kenal saya, sudah 20 tahun. Dulu 20 tahun yang lalu ketika saya kedinginan, orang tua saya baru meninggal, lapar saya Pak, nggak bisa makan. Tiba-tiba Bapak memberi saya buntut singkong berhari-hari, sehingga saya menjadi kuat, kemudian saya diangkat menjadi anak oleh orang kaya, saya sekolah, saya kuliah, hingga akhirnya saya sukses seperti sekarang ini." Nah, kemudian sebagai rasa terima kasih pemuda itu yang telah diberi singkong selama beberapa hari oleh si tukang singkong, akhirnya pemuda tadi memberangkatkan haji, kemudian diberi modal yang cukup sehingga si tukang singkong itu terangkat derajatnya. Nah, ini jemaah sekalian, saya pernah membaca buku ya, ini katanya kisah nyata katanya. Jadi bayangkan jemaah sekalian, buntut singkong, makanan yang biasa dibuang, tapi dengan hati yang ikhlas, dengan rasa kasih sayang, dia gorengin buntut singkong itu, dikasih kepada anak itu dengan ikhlas, balasannya oleh Allah dilipat gandakan menjadi berkali-kali lipat ya. Nah, ini harusnya menjadi pelajaran yang bisa kita petik bahwa sedekah apapun, sekecil apapun, Allah itu akan memperhitungkan. Sekecil apapun sedekah yang kita keluarkan, Allah pasti memperhitungkan. Dan ini semalam saya baru dapat dari WA dari Pak Yudi ya, bertanya, yaitu surat At-Taghabun, surat yang ke-24 ayat 17. Di situ Allah berfirman, "In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim." Dan apapun yang engkau pinjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan. Ditanya, maksud dari kita meminjamkan Allah itu apa sih? Kok Allah minjem sih? Ya, dalam ayat itu artinya apa? Jika kalian meminjamkan Allah sesuatu, maka Allah pasti akan menggantinya dengan berlipat ganda, bukan hanya mengganti tapi menghapus dosa-dosa kalian, mengampuni kalian. Jadi sebenarnya jemaah kalian, ketika kita berinfak, bersedekah kepada siapapun ya, baik ke masjid, ke anak yatim, ke fakir miskin, maka sesungguhnya kita itu sedang meminjamkan Allah. Pak Rais misalnya minjem sama Pak Idris, ya, minjem ke Pak Idris. Pak Idris ngasih, terus Pak Rais bayar nggak utangnya? Bayar karena kenal kan. Tapi ada orang yang tidak kita kenal minjem duit sama kita, dikasih nggak? Ya nggak yakin kita, nih orang jangan nggak ganti nih, kan gitu. Nah sekarang kalau Allah minjem ke kita, yakin nggak kita diganti? Ya 1.000.000% pasti yakin kan. Jadi istilah kita berinfak, bersedekah di jalan Allah itu sama saja dalam istilah Al-Quran. Allah berfirman, seakan-akan aku ini minjem dengan kalian, aku ini minjem. Masa kalian nggak yakin aku akan ganti? Jadi kalau Bapak minjem ke orang 100.000, itu nggak boleh Bapak balikinnya 150.000, nggak boleh, itu riba namanya. Ya, Pak Jasep minjem ke Pak Usai 100.000, Pak Usai balikinnya 150.000, itu nggak boleh, haram 50.000-nya, karena itu riba. Tapi kalau Allah enggak, kita minjemin Allah 100.000 infak, Allah menggantinya 700 kali lipat. Tapi kadang-kadang kita nggak yakin, ya kadang pelit.
Allah minjem sama kita aja kita nggak kasih, Pak. Allah minjem sama kita aja nggak dikasih. Padahal yang kita pinjemin itu adalah asalnya dari mana? Dari Allah. Cuman kita pelit, nggak percaya sama Allah gitu. Sementara Bapak minjemin orang mau, tapi minjemin Allah tidak. Ya. Bagaimana cara minjemin Allah? Ya udah, infak sedekah. Infak sedekah. Masa nggak yakin Allah akan ganti? Toh yang kita pinjamkan ke Allah itu juga uang dari Allah kok. Ya, sama kayak orang tua, Bapak minjem ke anak, Bapak ngasih uang ke anak, ditabungin sama anak tuh, tiap bulan, tiap hari tabungin terus. Dilihat tabungannya, wah banyak juga nih, Bapak minjem ya. Kan sama aja, padahal uang yang ditabung anak itu adalah uang dari orang tuanya. Sama, kita pun gitu ya. Jadi kalau kita berinfak di Allah itu sama saja, ya, anggap aja Allah itu minjem, mas Allah nggak ganti sih, nggak mungkin Allah nggak ganti. Bahkan gantinya itu wa yudha'if lakum, dan melipat gandakan, bukan hanya diganti tapi Allah juga wa yaghfir lakum. Allah itu mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita banyak dosa di masa lalu, salah satu cara taubatnya adalah dengan sedekah. Karena Allah itu syakur, Allah itu maha berterima kasih kepada hambanya. Jadi bayangin Pak, itu begitu lembutnya Allah, Allah ngasih rezeki kepada kita, kemudian Allah pinjem, Allah ganti berlipat ganda, dimaafkan kesalahan kita. Kenapa? Karena Allah itu maha berterima kasih. Allah itu seakan-akan mengganti kita dengan berlipat ganda itu. Terima kasih hambaku, engkau telah minjemin aku. Gitu kurang lebih bahasanya. Ya. Cuman kita kadang-kadang nggak yakin bahwa Allah itu akan mengganti yang kita pinjamkan. Ya. Nah semoga misalnya di sisa-sisa Ramadan ini coba ya belajar untuk ikhlas. Sedekah itu kayak Bapak sedekah itu kayak Bapak apa ya? Ikhlas itu kayak Bapak pup, ya, ikhlas itu kayak Bapak lah. Kan kalau Bapak kan nggak, aduh, kan nggak nyesel. Siapa yang nyesel ketika Bapak buang air? Nggak nyesel, ya. Sedekah tuh kayak gitu. Kenapa? Karena setiap apa yang kita keluarkan sama saja kita meminjamkan pada Allah, dan pasti yakin Allah akan menggantinya bahkan dengan berlipat ganda ya. Semoga di sisa Ramadan kita bisa menjalankan ayat ini. Jangan takut berinfak ya, karena justru dengan berinfak itu harta kita menjadi berkah. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.